Kenapa sih kamu belum bisa melupakan seseorang? Kalau dua konten sebelum ini kan dari sisi dianya, kenapa dianya udah seperti tidak mau lagi dengan kamu? Oke. Kalau ini kenapa kamu belum bisa melupakan seseorang? Oke. Sebagian dari kamu yang merasa resonate saja ya. Saya coba salty cross ya. Kartu inti, kenapa kamu belum bisa melupakan seseorang? Kartu inti didukung atau tidak didukung? Nanti saya jelaskan. Penyebab. Pengaruh. Oke, nggak yakin. 3. Pengaruh. Pengaruh dan penyebab hampir sama ya, kembar. Dan masa lalu yang menghantui kamu, penyebabnya bukan untuk kamu sedih ya, tapi untuk dijadikan pembelajaran. Masa lalu yang lebih masa lalu lagi. Kalau ini saat ini dan kedepannya, penyebabnya saat ini kamu kenapa sih masih keingetan dia terus? Oke, dan kartu selanjutnya adalah kedepannya lagi, sebaiknya kamu bagaimana? Dan kartu ke-8 apa yang menyebabkan? Kartu ke-7 aku giniin aja deh. Dan kedepannya lagi dan kesimpulan, kenapa kamu belum bisa lupa dengan seseorang itu ya? Nggak muat bro ya. Oke, yang pertama, kenapa kamu belum bisa lupa dengan seseorang? Kewaspadaan menambah ilmu. Kamu kayak, kenapa belum bisa lupa dengan seseorang? Karena kamu setiap ketemu seseorang yang lain, itu membuat kamu waspada, membuat kamu ada, bukan takut ya, jadi kayak bener-bener kayak jaga jarak gitu loh. Kewaspadaan menambah ilmu. Pengen banget lihat dia tuh sebenarnya aslinya gimana sih gitu loh. Jadi kayak nggak langsung gampang percaya. Layakkan sampai tapak, kewaspadaan menambah ilmu. Apakah didukung? Didukung sih, karena sebenarnya ini pengorbanan kamu supaya tidak jatuh ke orang yang salah ya. Jadi kalau ditanya kenapa kamu masih ingat dengan yang lama, supaya nggak kejadian lagi hal yang buruk itu di masa lalu itu. Walaupun kamu masih sayang sama dia, tapi jangan sampai kamu ketemu orang lain yang kamu sayangi juga, tapi jatuhnya malah dianya sama seperti dulu. Kewaspadaan menambah ilmu itu intinya. Jadi kewaspadaan kamu terhadap siapapun itu bagus, tapi jangan sampai terlalu menutup diri ya, karena kamu masih ingat nih ya. Justru ini juga yang masih membuat kamu teringat-ingat dia terus. Kewaspadaan kamu terhadap siapapun yang mendekati kamu sebenarnya itu bagus, asalkan disertai perjuangan pengorbanan dalam artian untuk benar-benar melupakan, memaafkan yang lama, dan menerima yang baru dengan kewaspadaan yang lebih bijak, bukan untuk terlalu menutup diri ya. Jadi yang ini kan penyebab, pengaruh penyebab sama aja. Pengaruhnya ya dulu sempat ada nih 9 piala harapan impian tercapai, menyatakan hasrat, pernah ada yang menyatakan hasrat ke kamu. Penyebabnya juga dulu kalian saling mencintai, lalu masa lalu yang menghantui. Tapi ujung-ujungnya gimana ya? Sebenarnya ini pengaruh penyebab ini yang masa lalu yang lebih masa lalu lagi yang menghantui. Ini katanya bagi sebagian dari kalian pacarannya lebih dari sekali dah ya. Jadi karena kalian pernah mengalami percintaan, tapi selalu patternnya tuh dari dulu sampai dengan mantan terakhir pertengkaran aja. Itu yang masih menghantui. Jadi kamu belum bisa lupa dan belum bisa memaafkan juga mungkin ya. Yang makin kamu waspada dengan setiap orang yang mendekati kamu. Dan ini saat ini kamu seperti apa sih sebenarnya? Page of Pentacle, kalau kamu ingin mulai permulaan baru yang bagus, personifikasi kamu yang ingin memulai suatu percintaan dengan tidak meremehkan, untuk benar-benar suatu permulaan yang lebih fokus dalam percintaan, lebih serius, lebih tekun jatuhnya loyal itu kesetiaan ya. Nampaknya saat ini kamu tuh pengen banget dapetin seseorang yang bisa memulai dengan kamu untuk tidak lagi berantem ya. Permulaan yang bagus untuk benar-benar saling tekun, setia satu sama lain. Oke, ini selalu melambangkan permulaan, fokus, ketekunan, untuk tidak saling meremehkan, untuk lebih saling memahami. Saya kira kalau kamu baru pindah kerjaan,
walaupun kamu udah pengalaman, tapi ya kalau udah dikasih tahu senior, jangan kebantah dulu, jangan meremehkan seperti itu. Karena permulaan udah bagus, udah keterima tuh. Tapi jangan meremehkan. Sama dengan pasangan, saya selalu kerjaan dengan percintaan tuh hampir sama loh, ya. Jangan meremehkan apa kata bos, apa kata senior kalau kamu baru masuk di kantor tersebut. Sama nanti kalau kamu sudah ada pendekatan, ini kelihatannya kamu memang sudah merasa seperti itu untuk mendapatkan yang lebih baik, tapi ya disarankan harus ada tidak meremehkan satu sama lain untuk benar-benar fokus dan tekun untuk bisa memahami satu sama lain juga. Oke, kedepannya komitmen kuat yang terjalin dan juga restu orang tua keluarga disebabkan ketakutan, kecemasan. Ini kelihatannya karena kamu sudah ingin permulaan baru yang baik, tapi kamu ada takut dan cemas terulang lagi pertengkaran itu. Jadi kamu mengenalkannya ke orang tua dan keluarga. Oke, ini entah kamu udah sadari atau memang saran. Kalau kamu merasa takut dan cemas, kayak belum terlalu percaya, baiknya kenalkan ke keluarga kamu. Oke, dan kedepannya lagi, amin sih, kamu bisa mendapatkan seseorang dan akhirnya bisa menjadi satu pasangan yang stabil, stability, authority, power, action. Power kuat dalam menjalin suatu hubungan, action, aksi dalam bercinta itu ada, ya. Stabil dalam menjalani hubungan, minim pertengkaran kalau sudah komit pasti ada aja, tapi kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan stabil, dilambangkan The Emperor. Kesimpulan dan saran, percintaan itu harus ada abundance dan kemelimpahan dalam cinta. Dalam artian, cintailah seperti kamu pengen dicintai, perlakukanlah orang yang kamu cintai seperti kamu mau diperlakukan. Ini juga ada kreativitas dalam percintaan untuk tidak membuat bosan. Ini juga ada mendukung dan didukung. Kalau kamu mau didukung, dukunglah dia dulu. Positif, energi positif kamu untuk bisa menarik orang-orang yang mau serius sama kamu. Kalau kamu dari awal udah pesimis, sudah ketakutan terus-menerus, ini tidak akan terjadi. Dalam artian kesimpulan tuh sarannya ya, kamu tuh seperti konten-konten sebelumnya, at the end, pada akhirnya wanita baik pasti ketemu lelaki baik. Sebaliknya juga sama. Kalau kamu ketemu orang-orang yang tidak baik, itu namanya kesandung. Hidup itu ada aja cobaan, ya. Seperti kamu apply kerjaan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali apply, udah interview, udah sampai ke CEO, tahu-tahu nggak keterima. Oke, menjalani hubungan udah bertahun-tahun, tahu-taunya kandas. Ada aja cobaan, tapi at the end, pada akhirnya kalau kamu bisa belajar dari pengalaman, ya. Ini juga layaknya sosok seorang ibu, ya, yang benar-benar ada kedewasaannya, yang dia ada sekali lagi kemelimpahan tuh. Dia mau memaafkan, energi positif sekali lagi itu tidak mencari-cari kesalahan orang. Dia lebih baik mendukung terlebih dahulu baru dia didukung. Ini juga ada artinya kamu harus menjaga diri kamu sendiri, merawat diri kamu dalam segi fisik, dalam segi spiritualisme, supaya kamu kuat dalam menghadapi segala cobaan. Seperti itu kesimpulannya, kalau mau endingnya bagus seperti ini. Amin, semoga ada sebagian resonnya. Terima kasih.